Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Narasi 0%. Hari ini saya akan mengangkat tema, yaitu bertema bahagia dan bersedih. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya pribadi pernah mengalami waktu bahagia dan pernah mengalami waktu bersedih. Ini mungkin bagi teman-teman sudah hal biasa, yaitu dalam kehidupan manusia ada bahagia dan ada bersedihnya. Tapi kita sebagai manusia yang berbeda, mengatasinya juga berbeda, dan menerimanya sangatlah berbeda karena kita memiliki pemikiran yang berbeda. Oke teman-teman, kita awali ceritanya dengan kebahagiaan, karena menurut saya kebahagiaan ini durasinya pendek, karena kesedihan menurut saya lebih panjang. Kalau menurut saya pribadi, kebahagiaan dan bersedih itu adalah teman bagi saya. Kenapa kebahagiaan itu harus kita jadikan teman? Karena apa? Pada dasarnya kita disuruh untuk mensyukuri kebahagiaan itu, agar kita tidak lupa bahwa ada yang menciptakan kebahagiaan, ada pula yang menciptakan di mana harus berhenti kebahagiaan itu. Kenapa kita harus mendekati sebagai teman? Karena menurut saya kalau kita bisa mendekati kebahagiaan itu sebagai teman, ketika kita ditinggalkan, kita tidak akan merasa kehilangan karena dia teman kita. Dan disitulah kenapa harus kita menjadikan kebahagiaan itu sebagai teman. Pada intinya, kita tidak boleh melupakan bahwa ada yang menciptakan kebahagiaan dan kita harus mensyukuri dan kembali kepadanya. Dan kita harus selalu ingat itu. Dan ketika kita ditinggalkan kebahagiaan itu, kalau kita merasa kebahagiaan itu teman kita tidak akan merasa kehilangan dia. Karena apa? Pada dasarnya teman itu akan kembali pada temannya. Itu intinya. Dan seperti itulah kebahagiaan. Dan harus selalu kita syukuri, kita nikmati, dan kita kembalikan kepada yang menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Itulah kebahagiaan. Sifatnya sementara dan akan silih berganti. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita pindah yang kesedihan. Ini menurut saya akan sedikit panjang soal kesedihan. Sama, pada dasarnya kita harus mendekatinya sebagai teman. Kalau kita bisa mendekati kesedihan itu sebagai teman, sebenarnya kesedihan itu bisa kita ajak ngobrol, bisa kita ajak debat, bisa kita ajak bernegosiasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Kesedihan-kesedihan yang kita rasakan selama ini membuat kita bingung, stres. Karena apa? Kita menganggap kesedihan itu sebagai ketakutan. Ketika dia datang, kita anggap sebagai teman. Kita pasti akan menanyakan, kenapa kamu datang? Dan bagaimana caranya kamu pergi? Itu pasti akan ada tanya jawab di hati kita di saat kita bersedih. Kalau kita bisa berteman dengan kesedihan itu. Kalau kita tidak bisa berteman, nah kesedihan itu akan berlarut-larut dalam pikiran kita. Ya, memang teman itu akan pergi tanpa kita suruh. Tapi mungkin kalau kita tidak berteman, kesedihan itu bertahan agak lama mungkin. Menurut saya seperti itu. Kalau kita bisa berteman dengan kesedihan, kita bisa tahu ketika dia akan datang lagi. Karena kita tidak bisa lepas dengan kesedihan. Karena apa? Karena setelah kebahagiaan pasti ada kesedihan. Setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Dan itu akan silih berganti. Ini yang terpenting yang harus teman-teman ingat. Di saat kita bersedih, disitulah titik terendah manusia berpikir. Disitulah sebenarnya kebahagiaan itu.
mencari kebahagiaan di dalam kesedihan. Karena apa? Di dalam kesedihan itu kita bisa menemukan pencipta kita siapa. Siapa yang memberi kehidupan ini? Siapa yang memberi nafas ini? Siapa yang memberi nikmat ini? Semuanya akan ketemu ketika kita bersedih. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya ceritakan soal kebahagiaan dan kesedihan. Pada dasarnya kita janganlah melupakan siapa yang menciptakan semua inilah intinya ya. Oke, mudah-mudahan ini tidak bermanfaat karena ini narasi 0%. Tunggu cerita saya selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.